Shalom anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini, yakni pendidikan agama Kristen. Sebelum kita mulai, siapkan dirimu, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saatnya kami memulai pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, sehingga pelajaran hari ini tidak sia-sia bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tentang arti putus asa. Yang kedua, menjelaskan pesan Tuhan Yesus tentang khawatir menurut Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34. Yang ketiga, menjelaskan selaku anak Tuhan, kita tidak boleh putus asa. Materi kita hari ini yaitu memilih untuk tidak berputus asa. Bahan Alkitabnya Matius 6 ayat 25 sampai 34, Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Akhir ini mungkin anak-anakku sekalian sering kita mendengar berita tentang orang yang bunuh diri karena tidak mampu melanjutkan hidup, padahal sebenarnya kemampuan untuk bertahan hidup itu ada. Jelas bahwa bunuh diri adalah bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, disinilah perbedaannya anak-anakku sekalian. Yang jelas bahwa putus asa berbeda dengan orang yang berpengharapan. Sebab orang yang putus asa berarti orang yang putus harapan. Sedangkan orang yang berpengharapan adalah orang yang memilih untuk tidak putus asa karena masih memiliki harapan untuk hidup di dalam Tuhan. Ini kita akan baca firman Tuhannya ya, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa pesan Tuhan Yesus dari firman Tuhan tadi? Pesan Tuhan Yesus yang pertama adalah carilah dahulu kerajaan Allah, dan carilah dahulu kerajaan Allah.
dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua adalah supaya jangan khawatir. Lihatlah burung di udara yang tidak menuai, tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung di ladang yang tidak memintal, tapi Tuhan berikan keindahan. Sadarlah bahwa kita diciptakan melebihi semuanya itu, maka pasti pemeliharaan Tuhan ada pada kita. Jangan khawatir akan hari besok. Anak-anakku sekalian, akhir-akhir ini apa yang ada di pikiranmu? Apa yang engkau hadapi saat ini? Mungkin engkau sedang berpikir tentang kesehatan, engkau gelisah, engkau putus asa karena apa yang ada dalam pikiranmu. Tapi ingatlah bahwa putus asa, gelisah, khawatir itu adalah benih kegelapan yang menghancurkan, yang mencuri kebahagiaan, yang mencuri sukacita, yang mencuri damai sejahteramu. Jadi jangan biarkan putus asa ada dalam hati dan pikiranmu. Mungkin akhir-akhir ini engkau sedang berpikir tentang kesehatan, biaya sekolah, orang-orang yang kau kasihi, bahkan masa depanmu. Jangan khawatir. Tuhan Yesus tidak mau engkau khawatir. Tuhan Yesus tidak mau engkau hidup dalam kegelisahan, kekhawatiran, keputusasaan. Tetapi serahkanlah semuanya kepadanya dan pegang janjinya bahwa apa yang belum pernah dilihat oleh mata, apa yang belum pernah didengar oleh telinga, apa yang belum pernah timbul di dalam hati manusia, Tuhan sudah sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pegang janji firman Tuhan ini, ya. Jadi jangan putus asa, tetapi terapkanlah hidup yang berpengharapan di dalam Dia yang memberi hidup. Sebab hidup ini adalah pemberian dari Tuhan, bukan manusia. Jadi manusia tidak diberi hak untuk mengakhiri hidup, apalagi mengakhirinya karena putus asa. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan Yesus, janganlah berputus asa, tetapi bersukacitalah dalam pengharapan dalam segala hal. Dan yang terakhir, sebelum kita yang Bapak sudah share di grup WA kita, yakni Mapel Pak kelas 8, tolong anak-anakku sekalian buka dan kerjakan tugas yang ada, kerjakan di rumah. Oke, Bapak berdoa agar kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat dalam hari-hari ini, yakni belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan gunakan masker saat keluar rumah. Selamat mengerjakan tugas di rumah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.